Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat, dan nikmatnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, kita dapat merasakan seluruh nikmat ini hingga pada detik ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali secara virtual. Izinkan saya, Zainab Amatillah Rodia, untuk bersama-sama berbagi kisah dan belajar serta mempelajari ilmu baru. Oke, baik teman-teman, mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau pernah mendengar ayat ini ya. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan satu ayat dari surat Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke. Kemudian itu tadi surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian ini surat Yusuf di ayat 87 yang memiliki arti yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rawhillah. Innahu la yai'asu min rawhillahi illa qaumul kafirun. Oke, Surahul Azim di ayat 53 tadi, surat Az-Zumar. Artinya yaitu, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Oke, kemudian di ayat 87, surat Yusuf, artinya yaitu, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sering mendengar kutipan ayat ini ya, yaitu, wala tai'asu min rauhillah. Wala tai'asu min rauhillah. Satu penggal ayat yang memiliki berjuta makna gitu. Ya tafsirnya ya tadi adalah sebuah terjemahnya, yaitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Di mana konteks jangan berputus asa dari rahmat Allah ini bisa bermakna banyak hal seperti teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah berada di titik terendah dalam hidupnya, entah itu karena masalah finansial, entah itu karena masalah psikis atau emosional, entah itu karena masalah beban hidup yang tidak kunjung selesai, entah itu karena masalah perkuliahan, atau mungkin asmara, dan lain sebagainya. Kita pasti pernah berada di titik terendah itu. Dan kita merasa tidak ada jalan keluar dari semua itu. Tapi yakinlah teman-teman, dari ayat tersebut Allah menggambarkan bahwasannya di titik apapun kita berada, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan sekalipun ketika kita merasa kita adalah pendosa, kita adalah seburuk-buruknya manusia di dunia ini, kadang kita merasa bahwasannya kita sering melakukan maksiat, kita sering berbuat dosa, kemudian kita mengulanginya kembali. Tapi Allah mengatakan dalam dua ayat tersebut tadi, bahwasannya
Allah akan mengampuni kita. Ada berjuta rahmat Allah yang akan menggantikan atau yang akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan ketika kita benar-benar bertaubat kepada Allah, teman-teman. Oke, mungkin satu kisah sahabat Nabi ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Jadi dikisahkan, yaitu ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Mihjan. Beliau adalah salah seorang tentara atau orang yang sering pergi ke medan perang. Namun, di balik rasa senangnya untuk bertempur di jalan Allah, terutama dalam hal fisik ya teman-teman, beliau ini memiliki kecanduan untuk meminum khamr, atau istilahnya kalau zaman sekarang suka mabuk-mabukan gitu. Nah, beliau mungkin memang beliau sahabat Nabi gitu ya, tapi bagaimanapun sahabat Nabi itu juga adalah seorang manusia gitu. Bahkan Nabi pun juga manusia gitu. Abu Mihjan ini sangat sulit untuk keluar dari hal tersebut. Apalagi sebelum Islam datang kan budaya jahiliyah sangat lekat gitu ya. Nah, beliau masih suka mabuk-mabukan, masih suka minum homer, seperti itu. Beliau berulang kali berniat dan benar-benar bertekad untuk bertaubat dan melepaskan homer tadi. Tapi tentu saja teman-teman, untuk mengubah sebuah perilaku itu butuh waktu dan butuh butuh proses seperti itu. Hingga pada suatu waktu terjadi perang Qadisiyah. Nah, pada saat itu Abu Mihjan ini dalam keadaan mabuk seperti itu. Jadi masih bahasanya kalau misalnya mabuk itu hangover ya. Jadi beliau masih baru dalam keadaan mabuk dan belum sepenuhnya sadar. Kemudian singkat cerita, Abu Mihjan ini tetap dibawa oleh panglima perang pada saat itu untuk ke medan perang. Jadi dalam keadaan mabuk nih, baru belum sadar sepenuhnya, kemudian dibawa ke medan perang, tapi dalam kondisi terikat seperti itu. Nah, setelahnya, karena beliau merasa menyesal karena akibat dari kebiasaannya tersebut, yaitu meminum homer, beliau pun tidak sadar kan ketika mengikuti perang tersebut. Sehingga dari kejadian tersebut, Abu Mihjan ini sungguh-sungguh bertaubat dan menghentikan kebiasaan minum homernya untuk selama-lamanya. Dari kisah tersebut, sederhana teman-teman. Sederhana tapi mungkin prosesnya panjang ya. Mungkin kita, saya, ataupun teman-teman semua yang menonton ini memiliki memiliki satu kebiasaan atau suatu hal yang sangat sulit untuk ditinggalkan, dan itu adalah sebuah dosa atau kemaksiatan yang menghalangi kita untuk benar-benar meraih kenikmatan beribadah dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, jangan berputus asa untuk selalu bertaubat, jangan berputus asa untuk selalu mencari keridhaan Allah. Karena ketika kita merasa, udahlah, aku kayaknya aku adalah manusia paling buruk, aku adalah manusia pendosa. Tidak seperti itu teman-teman, karena ampunan Allah itu maha luas, rahmat Allah itu tidak terbatas. Jadi, teruslah mencari rahmat Allah, teruslah mencari ampunan Allah, teruslah mencari keridhaan Allah. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita belum mampu untuk berbuat baik seperti orang-orang solih lainnya, teruslah untuk bertobat, teruslah untuk memohon ampun pada Allah, sehingga nantinya Allah yang akan memudahkan kita untuk dapat merasakan kenikmatan beribadah dan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Seperti teman-teman, jadi mungkin ini sederhana ya teman-teman, tapi semoga dari sesi berbagi ini kita dapat sama-sama belajar bersama gitu ya. Karena yang saya bagikan ini mungkin belum sepenuhnya saya bisa lakukan gitu, tapi kita di sini memiliki niat baik dan kesungguhan
gimana nanti ke depannya. Semoga Allah senantiasa mudahkan niat baik itu untuk dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita bersama. Seperti itu, mungkin teman-teman ke depannya ingatlah selalu bahwa ketika kita sungguh-sungguh ingin berbuat baik, kemudian ingin mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, maka sungguh Allah akan berikan jalan itu, teman-teman. Wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sungguh ampunan Allah itu maha luas. Rahmat Allah itu tak terbatas. Oke, teman-teman, jangan tinggalkan sholat. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan sesungguhnya kebenaran datangnya hanya dari Allah. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, semangat selalu teman-teman. Semoga tidak pernah puas sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.